Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak yang mulia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian mulia. Mari sama-sama disembah, kita mau katakan pujian ini. Kami datang Tuhan. Haleluya. Dengan kita mengatakan kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak bersama-sama katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian mulia. Mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama puji Tuhan lebih lagi. Kita mau pujian Dia bersungguh lagi. Sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise and all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise and all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, amen. We give you praise for all that you are. We give you glory. Mari sama-sama we give you glory. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang di acara Natal bersama keluarga GKKI YTH. Kiranya hari ini kita boleh sama-sama menyambut kelahiran Tuhan kita dengan penuh sukacita. Amin. Pastikan hari ini lewat kelahiran Tuhan kita mau terima kasih-Nya, kita mau terima damai sejahtera. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Engkau lahir di hati kami Tuhan dan membawa kasih. Izinkan kami hari ini untuk menyembah dan menyambut-Mu Tuhan. Kami mengangkat pujian kami Tuhan. Kemenyanganmu, biar hidupku berkenan
merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kelahiran-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Natali hatiku, indahnya Natali hatiku. Sekali lagi sama-sama, indahnya Natali hatiku, indahnya Natali hatiku. Mari sama-sama sembah Tuhan. Memiliki Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Hari ini kami mau menyambut kelahiran-Mu, mau terima kasih dan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Mau menyambut, mau memuji nama-Mu, Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. His broadcast to the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. His light. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Puji
kita. Segala kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dan bersama nama Yesus ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kita bersama, sekali lagi glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran, kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, amin. Dalam nama siapa? Dalam namanya keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala. Sekali lagi, dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala. Katakan sama-sama, dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, menebus juru selamat dunia. Boleh musik memuji Tuhan, boleh. Mari sama-sama goyang bersama-sama. Boleh anak muda bergoyang pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, menebus juru selamat dunia. Menebus, menebus juru selamat dunia. Sang menebus, sang menebus juru selamat dunia. Haleluya. Sekali lagi
Yesus dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Telah lahir Yesus Kristus. Yes. Boleh tolong kita kita. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Juru Selamat yang membawa sejarah. Sang Juru Selamat yang melihat sama-sama. Kehidupan manusia, terang dunia kalahkan dosa. Datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Boleh sama-sama Sang Juru Selamat kita, Juru Selamat yang membawa sejarah. Sang Juru Selamat yang melintasi alam perkasa, damai yang kekal, alam perkasa, damai yang kekal. Boleh kita sama-sama rasa apa yang kekal, raja damai Tuhan Yesus berkuasa. Apa yang kekal, raja damai alam perkasa, apa yang kekal, raja damai alam perkasa, apa yang kekal, raja berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Semangat puji Tuhan. Saya dulu, saudara. Baik, kita akan mempersembahkan pujian dari kaum pria di tempat ini. Saya persilakan.
Puji Tuhan, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kaum pria luar biasa. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam prosesi penyalahan lilin. Mari sama-sama saya undang untuk semua bangkit berdiri. Saya akan memanggil beberapa perwakilan nama yang akan menyalakan lilin untuk maju ke depan. Perwakilan pertama, Wakil Gembala PDP Bintang Siha. Bawa kabar senang, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat. Perwakilan kedua, Wakil Gembala PDP Lewi. Perwakilan ketiga, pembicara Ibu Mary Natalia Siahaan. Perwakilan keempat, Ketua Muda-Mudi Bersinar Kak Jojo Sibalengan. Perwakilan selanjutnya, Koordinator Musik Kak Paulus Hidayat. Datang di Betlehem. Perwakilan selanjutnya, perwakilan dari Tamborin Kak Joy Tombi. Perwakilan yang terakhir dari jemaat Kak Sifan Sebul. Saudara-saudaraku, hari ini kita memperingati kelahiran Yesus yang telah lahir dalam hidup kita, yang dimana Yesus datang membawa kasih kepada dunia ini. Semua karena kasih Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur apa yang telah Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Mungkin banyak tantangan atau permasalahan yang saudara-saudara lewati. Tapi ketahuilah, percayalah, malam ini adalah malam pengharapan. Malam ini adalah malam damai. Dan di mana 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di kayu salib, dan sebelum itu dia lahir bagi kehidupan kita selama-lamanya. Jadi apapun yang kau harapkan di tahun ini dan di tahun depan, harapkanlah Tuhan bekerja selalu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersembah dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Semua karena anugerah, semua karena cinta kasih. Kami bisa merayakan Natal, bisa merayakan hari kelahiran, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai anak-anakmu di tempat ini, menyertai saudara-saudara kami di tempat ini, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita supaya kita bisa mendengar apa kata Tuhan.
Ya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi juru selamat kami. Kami mengucapkan selamat datang ya Yesus. Kami mengucapkan terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kelahiran Tuhan. Meskipun Bapak 2000 tahun yang lalu itu terjadi, tapi kami merasakan hari ini Yesus benar-benar hadir di tengah kami Tuhan. Ada Yesus saat ini Bapak. Kami bisa melihatnya Tuhan. Kami bisa melihat pengharapan. Kami bisa melihat damai sejahtera sedang turun di tempat ini Tuhan. Melingkupi setiap jemaat Tuhan. Melingkupi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Setiap anak-anak muda. Oleh sebab itu ya Bapak yang baik, yang mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan pada malam hari ini kepada kami. Pakai mulut, bibir, lidah hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk menjadi berkat Bapak di tempat ini. Hari ini Tuhan, kami mau tolak setan. Kami mau tolak roh pengganggu. Kami mau tolak apapun. Kami mau tolak iblis yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Yesus. Kami mau duduk yang tenang. Kami mau jadikan pribadi kami, hati kami menjadi tanah yang subur. Kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi pelaku Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom anak-anak muda di tempat ini. Shalom. Ada sukacita amin. Ayo boleh tepuk tangannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mary Natalia Sihaan, marganya sama dengan Pak Bintang ya. Nah, saya adalah seorang dosen ya, dan saya juga adalah seorang kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu melihat ya anak-anak muda di tempat ini, wah masih muda gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, mulian bagi Tuhan. Tuhan pakai saya di masa muda saya menjadi seorang dosen gitu ya, menjadi kepala sekolah saat ini dan juga menjadi berkat ya. Di berbagai tempat saya juga dipercaya menjadi trainer pelatihan Bapak Ibu guru ya. Mungkin ada sini yang jadi seorang guru? Ada di sini seorang guru? Ada. Oke. Puji Tuhan, ada cita-citanya jadi guru? Ada. Oke ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai kita apapun yang ada dalam diri kita. Ya, percayalah Bapak Ibu, di dalam diri Bapak Ibu sudah ada terang tersendiri, sudah ada talenta tersendiri. Meskipun itu setitik, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan untuk menyatakan Bapak Ibu bisa menjadi berkat. Amin. Ya, hari ini ibadah Natal GKKI Rumah Doa Haleluya. Saya bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu semua. Boleh next? Hari ini kita dikasih topik, saya dikasih topik, yaitu ibadah Natalnya adalah Yesus datang membawa pengharapan, yang diambil dari Mazmur 71 ayat 5. Kita mau baca secara bersama-sama, yuk. Semua kita baca ya, 1, 2, 3, Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkau harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu ketika saya merenungkan firman ini, saya tentu merenungkannya tidak hanya sepenggal ayat ini saja ya, tapi kita harus baca secara keseluruhan, di mana firman ini adalah doa minta perlindungan di masa tua. Ya, Bapak Ibu butuh perlindungan di masa tua? Amin. Bapak Ibu butuh sandaran di masa tua? Amin. Apa sandaran Bapak Ibu? Harta? Tidak. Jadi apa dong? Kristus. Wah, tepuk tangan dong untuk hidup Kristus. Luar biasa. Memang jemaat di tempat ini jemaat yang bertumbuh ya. Luar biasa. Apa sandaran kita? Apa harapan kita di masa tua? Itu tergantung dari mindset kita. Dan mindset kita itu tergantung dari iman kita. Kepada siapa kita percaya? Apakah kepada harta? Apakah kepada manusia? Apakah kepada orang tua? Mindset seseorang itu dipengaruhi dari apa yang dia percayai. Ya, dari ideologi apa yang dia anut. Nah, tentu ini perbedaan
antara anak Allah dengan orang-orang di luar sana. Disinilah perbedaan mindset anak muda yang dipakai Allah dengan anak muda yang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, coba next boleh? Nah, Bapak Ibu, pengharapan yang dikatakan tadi apa sih yang kenapa kita mesti percaya memang Yesus itu adalah pembawa pengharapan? Yang pertama saya mau bagikan adalah karakter Yesus yang adalah kasih setia. Dia pengasih. Coba next. Nah, ini yang saya katakan tadi ketika saya renungkan, latar belakang dari Mazmur 71. Jadi kita nggak mau penggal-penggal ya. Kalau kita mau PA, kita harus benar-benar ber-PA satu perikop. Dan kita harus dalam historikalnya apa. Mazmur 71 itu bicara apa sih? Supaya apa? Supaya kita dapat nih, oh konteksnya di mana. Ketika kita dapat konteks, latar belakang, kita ngerti tujuannya apa. Gitu ya. Nah, apa sih latar belakang Mazmur 71? Yang pertama, diprediksi ini saya research ya. Saya coba cari gitu ya, dari artikel, dari Alkitab gitu ya. Penulisnya diprediksi adalah Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Kita tahu tentang Daud, Bapak Ibu? Siapa yang tahu kisah Daud? Daud badannya kecil atau besar? Kecil atau besar? Besar atau kecil? Kecil. Tetap ya, konsisten ya. Daud mengalahkan siapa, Bapak Ibu? Goliat. Menang gak dia? Menang. Kenapa dia menang? Karena Allah beserta dia melalui apa? Melalui apa? Ketapel, betul. Ketapel itu terbuat dari mana sih? Dari kayu ya. Terus dari apa lagi? Karet. Elastis ya. Karet itu lunak atau padat? Lunak. Bayangin Bapak Ibu Goliat yang begitu besar kalah hanya karena kayu dan karet ya. Dan juga batu yang kecil banget. Nah, jadi sekecil itu, seelastis itu Tuhan bisa pakai asal Tuhan berkehendak. Asal Tuhan mau, Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, apapun kondisi Bapak Ibu, apapun kondisi kita, asal Tuhan mau, kita bisa dipakai. Ini di Mazmur 71 itu diprediksi yang nulis adalah Daud. Waktu kapan dia tulis itu? Ketika adanya pemberontakan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya, Bapak Ibu tahu kisah Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat sampai bagaimana dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ada dosa Daud? Ada. Apa yang dosanya? Mengenai apa, Bapak Ibu? Zina ya. Zina ya, jatuh cinta. Lu anak-anak muda sekarang, kalau orang jatuh cinta, buta. Tuh, bayangnya buta ya. Tai kucing rasa coklat, betul atau betul? Tai kucing rasa coklat gak? Ya, tetap tai kucing rasa coklat. Betul atau betul? Hai anak-anak muda nih, anak-anak muda ya. Kalau kita jatuh cinta, logika bisa jalan gak? Enggak. Semuanya dunia milik berdua, betul? Betul gak? Betul. Atau di sini jomblo-jomblo semua? Amin. Amin jomblo. Amin jomblonya. Amin. Enggak dong. Ya, enggak lagi bergumul ya. Nah, kesalahan Daud. Ya, dosa Daud adalah dia jatuh cinta sama seseorang yang punya bersuami. Boleh gak gitu Bapak Ibu? Enggak. Boleh nggak kaum Adam? Boleh nggak jatuh cinta sama istri orang? Boleh nggak kaum Hawa jatuh cinta sama suami orang? Nah, sekarang itu namanya pelakor ya, lagi marak di Jakarta ya, di Indonesia ya, bener nggak? Demi apa tuh lakor? Demi uang, kebutuhan. Nah, kalau Daud demi apa? Demi jatuh cinta ya, bukan demi uang ya, bukan demi uang. Beda sama masa kini ya. Kalau masa kini tantangannya ke hepeng, bener ya? Hepeng guna mengatur negarawan katanya ya. Uang yang ngatur negara, uang yang ngatur orang sekarang. Nah,
Jadi Bapak Ibu saat itu Daud lagi berantem sama Absalom. Apa yang terjadi? Daud yang begitu bisa mengalahkan Saul, ya, Daud yang begitu bisa mengalahkan Goliat. Pada masa itu Tuhan izinkan hanya 4 tahun masyarakat di Israel itu sudah senang dengan Absalom. Ya, masyarakat di Israel itu sudah suka dengan karakteristiknya Absalom. Apa yang terjadi? Kenapa Absalom sama Daud bisa bertikai? Yang terjadi adalah Absalom menginginkan kerajaan dari Daud. Daud adalah seorang raja, betul? Secara monarki, setelah papanya jadi raja, anaknya pasti yang akan regenerasi. Betul ya? Tapi saat ini Tuhan menghendaki Absalom enggak? Tuhan menghendaki atau memilih Absalom enggak jadi regenerasi? Pada saat itu Absalom terburu-buru ingin menggantikan Daud. Dia ingin tahta ayahnya, dia ingin tahta Daud. Sehingga apa? Dia bilang kepada masyarakat di Israel, aku bisa lebih hebat daripada papaku. Di sini punya orang tua? Punya ya, kita punya orang tua kan Bapak Ibu. Biasanya harta warisan orang tua akan jatuh kemana? Ke kita ya. Tapi kalau udah belum mati ini bapak kita, mama kita, wajar nggak kita minta itu hartanya? Itu milik siapa? Serakah nggak kalau ambil padahal orang tua masih hidup? Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi pada masa itu di diri Absalom. Dia nggak cari hartanya, tapi cari gelarnya, kekuasaannya, namanya. Ya, dan pada masa itu apa yang terjadi? Pada masa itu Daud sama Absalom terus bertikai. Ya, nah di situ terjadinya pertikaian, pembunuhan, dan di situ adalah Absalom meninggal. Nah, di Mazmur 71 ini seperti Mazmur-Mazmur lainnya kita bisa lihat Mazmur ini memohon kepada Tuhan agar dibebaskan sambil bersumpah untuk terus memujinya. Maksudnya apa? Bapak Ibu, Daud ketika dia bersalah, ketika berdosa, senangnya saya dengan karakter anak ini gitu ya. Daud ini adalah dia itu langsung ngerti kalau dia salah. Tuhan, aku salah. Oh iya, kenapa anakku berantem sama aku? Kenapa anakku harus pengen bunuh aku? Dia ingat dosa dia, yaitu dosa zina dia. Oh iya, Tuhan sedang menghukum aku. Oh iya, ini adalah ganjaran dari kesalahan aku. Itu karakteristik Daud yang baik. Dia tidak membangkang, tapi dia akui dia dosa-dosanya, dan dia bilang apa di Mazmur? Kepada Tuhan agar dibebaskan sambil bersumpah untuk memujinya. Supaya apa? Tuhan bebasin, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku sangat mengasihi Absalom. Berkali-kali Absalom pengen dibunuh, Daud itu menghalangi loh Bapak Ibu. Karena itu darah dagingnya dan dia sangat mengasihi anak itu. Tapi kehendak Allah ketika itu harus terjadi, itu harus terjadi. Ya, itu peristiwa yang ketiga. Yang keempat, Mazmur 71 menegaskan bahwa sudah menjadi sifat Allah yang memberikan perlindungan, pengampunan, dan dukungan. Ini nih, enaknya Daud. Ini nih, perbedaan orang memang mengenal Allah dengan orang gak mengenal Allah ya. Ketika Daud benar-benar mengenal Allah, kita bisa lihat ketika dia jatuh dalam dosa, dia tahu kepada siapa dia harus kembali. Dia tahu kepada siapa dia harus minta dukungan. Sehingga di Mazmur tersebut dia bilang, Tuhan tolong aku dari masa mudaku. Tuhan tolong, Tuhan yang pilih aku jadi raja, aku bukan siapa-siapa dari keluargaku. Ada Jonathan tapi Tuhan pilih aku. Dia menyadari betul, ya. Jadi dari Mazmur 71 ini kita tahu karakter Daud, meskipun dia salah, dia tahu kepada siapa dia berlindung. Dia tahu kepada siapa dia harus minta ampun. Dan satu lagi, dia tahu kepada siapa dia minta dukungan tentang peperangan dia dengan Absalom.
Coba Daud tidak kepada Allah. Kita nggak tahu ya peristiwa historikalnya kayak apa, sejarah agamanya seperti apa lagi. Tapi karakter dari Daud adalah baiknya dia tahu Allah yang dia sembah itu Allah yang seperti apa. Lalu yang terakhir adalah kita belajar dari pemazmur bahwa kita semua membutuhkan seorang untuk bersandar. Di sini adalah kata garis bawahnya adalah bersandar. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, apa sih harapan kita di dunia ini? Kepada siapa kita bersandar? Apakah kepada harta? Apakah kepada orang tua? Apakah kepada istri, suami? Apakah kepada anak? Dan Daud tahu betul, dia butuh Tuhan sebagai tempat bersandarnya. Bukan anaknya, karena anaknya sendiri Tuhan buktikan mau bunuh dia. Bukan istrinya, bukan tahtanya, bukan dirinya sendiri juga, karena dia bisa melihat bagaimana dia bisa jatuh, dia bisa berjinak. Nah, lalu kita tanya, refleksi ke diri kita, sandaran kita apa? Diri kita sendiri kah? Seringkali manusia sandarannya itu memang bukan orang lain, tapi dirinya, kekuatannya, pengetahuannya. Ini seringkali manusia. Untuk membuktikan bahwa diri sendiri itu bukanlah sandaran sejati, Bapak Ibu bisa lihat kehidupan kita. Kita jatuh bangun atau bangun terus. Kalau Bapak Ibu masih jatuh bangun, itu membuktikan diri kita sendiri itu bukan hal yang sejati. Diri kita sendiri masih terbatas karena ada jatuhnya, ada bangunnya. Jatuh bangun. Artinya sifat kita masih terbatas. Itu yang dilihat oleh Daud. Aku aja masih jatuh. Meskipun tentang wanita ya. Di situ dia menyadari bahwa dirinya bukan hal yang sejati. Bahwa dia yang orang bilang hebat mengalahkan Goliat, tapi dia nggak bisa andalkan diri. Bahwa dia bisa kalahkan Saul, tapi dia sadar ketika dia jatuh cinta kepada Batsheba, dia jatuh, dia berbuat zina, dia namanya jatuh, artinya dia tahu dia terbatas. Dia butuh sesuatu yang tak terbatas. Inilah latar belakang nanti Bapak Ibu kisah tentang lahirnya Yesus. Ini adalah gambaran dari perjanjian lama tentang sandaran yang sejati. Sandaran yang sejati itu harus lahir dari domba yang tak bercacat, harus lahir dari yang tak terbatas, harus lahir dari seseorang yang sempurna. Dan Tuhan tahu itu tidak ada di manusia. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang sempurna. Sepintar apapun manusia itu, dia pasti akan ada cacatnya. Oleh karena itu, Tuhan yang Maha Pengasih tadi ya, kasih setianya yang pertama adalah dia kasih setianya, kasih setia Allah itu loh. Membuktikannya dia kasih anaknya. Dia kasih Yesus yang akan menjadi domba tak bercacat. Boleh next? Nah, kisah tadi yang saya katakan tentang Absalom dan Daud, Bapak Ibu boleh PA nanti di 2 Samuel 15 sampai 16. Ya, 2 Samuel 15 sampai 16 mengisahkan yang pertama, anak Daud yang pertama itu adalah hasil dari hubungan berdosanya dengan Batsheba, mati. Ya, mati kena. Itulah kita tahu ya, di firman Tuhan dikatakan waktu itu juga Daud berkabung. Dia sangat mengasihi anak ini, tapi Tuhan ambil. Gitu ya. Lalu Amnon, anak yang kedua juga mati di tangan Absalom. Kemudian Tuhan mengizinkan juga pergolakan yang sangat hebat antara Daud dan Absalom, sehingga Absalom juga mati. Tahu nggak Bapak Ibu, di 2 Samuel 15 ayat 16 ini Daud sedang bergumul, regenerasi kerajaan ini sama siapa ya? Sama kayak Pak Bintang lagi bergumul. Ketika saya tinggalkan tempat ini, gereja ini, saya akan melayani ke tempat lain. Gereja ini sama siapa ya? Artinya Pak Bintang butuh Bapak Ibu bertumbuh. Butuh anak-anak muda di tempat ini untuk ambil alih. Sama seperti Daud. Regenerasi saya siapa? Pasti anak saya, tapi dia lihat anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, Absalom meninggal. Dia sangat bergumul. Tuhan, bagaimana kerajaan Israel ini ke depannya? Siapa yang akan memimpin ini?
Bapak Ibu ya, kita bisa lihat ya, nanti Bapak Ibu boleh gali lebih dalam ya, 2 Samuel 15-16. Yang kedua, bagaimana ini menunjukkan bahwa tidak ada anak Daud yang lain nanti sampai muncullah Salomo. Bayangkan Bapak Ibu, penantian Daud untuk meregenerasikan itu sampai harus muncul Salomo. Dan Salomo lah yang dipilih Allah untuk melanjutkan regenerasi. Itulah pentingnya anak muda Bapak Ibu. Anak muda adalah regenerasi. Itu perbedaan antara anak muda dengan golongan tua. Anak muda harus berpikir mindsetnya, saya regenerasi, oleh sebab itu saya harus membekali diri saya. Begitu sampai Tuhan panggil, utus. Kalau kita belum bisa, bagaimana Tuhan mengutus? Sama nih seperti itu. Tadi Absalom dia merasa bisa nggak? Merasa bisa, tapi Tuhan izinkan nggak? Nggak, karena kesombongan. Dia meninggal. Sampai Salomo. Lalu Salomo, Bapak Ibu, kita lihat Salomo. Ketika Salomo Tuhan pilih lagi. Oke, regenerasi ada Salomo. Apa yang terjadi? Apakah Salomo sudah sempurna? Tidak, dia juga tetap melakukan kesalahan. Salomo tetap berdosa. Sehingga apa? Ya, karena Salomo adalah seorang yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi gambaran tentang sang anak Daud sejati, yaitu Kristus. Sehingga mau tidak mau, Tuhan harus kasih Kristus untuk datang ke dunia. Tuhan tetap genapi janjinya kepada Daud, yaitu regenerasi raja yang akan dipilih untuk memimpin Israel adalah keturunannya. Kita bisa tahu ya, Kristus adalah keturunan dari Daud. Tahu kan lagu Malam Kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, telah datang di dunia. Kristus anak Daud. Di sini tetap Allah menggenapi janjinya kepada Daud bahwa keturunan raja dari Israel itu adalah keturunan dari Daud. Tetap Tuhan genapi, tetapi harus melahirkan Yesus, korban yang tak bercacat. Itu menunjukkan karakteristik Allah yang setia. Sehingga apa, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sekarang merasa, aku ini orang berdosa, aku ini punya apa sih? Harta gak punya, kerjaan entah apa. Mungkin Tuhan pakai aku. Mungkin. Jawabannya mungkin. Saya mau bilang jawabannya mungkin. Kenapa? Karena itu janji Allah. Kita ini keturunan Daud, bukan? Bapak Ibu keturunan Daud, bukan? Generasi Daud, bukan? Amin. Ada yang percaya? Kita ini anak Allah. Tuhan kan bilang dia akan pilih dari anak-anaknya. Ya Bapak Ibu, itu poin pertama. Jadi pengharapan itu maksudnya adalah cinta Allah yang sejati. Dia tidak akan tinggalkan kita meskipun kita berdosa. Sama seperti Daud, dia berdosa, tapi Allah tetap genapi. Ya, Allah tetap genapi keturunannya dari Daud. Allah tetap tolong Daud melewati hari-harinya bersama Absalom. Oke, kita next. Itu yang pertama ya Bapak Ibu yang kita akan pelajari malam hari ini. Yang kedua, boleh next? Ini tadi ya, Allah itu setia. Kita bisa lihat 2 Samuel 24 ayat 14. Daud tetap mengatakan bahwa Tuhan adalah yang paling bebas kasihan kepada dia. Coba ayatnya apa? Nah ini, kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Lalu berkata Daud kepadanya, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Maksudnya di sini ketika lagi pertikaian dengan Absalom, dia bilang, Tuhan lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, asalkan jangan ke tangan manusia. Karena apa? Dia tahu ketika dia jatuh ke tangan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Dia tahu sifat Tuhan itu setia, pengampun, dan dia adalah sandaran sejati. Daripada ke manusia,
Siapa di sini yang pernah di PHP ini? Semua pernah di PHP ini? Atau siapa di sini yang tukang PHP? Bukan di PHP tapi dia yang PHP-in orang. Tuh benar. Ada yang pengalaman PHP-in orang? Nah itu betul. Atau Pak Lewi pernah di PHP-in orang? Atau Pak Lewi lagi yang PHP-in orang ya? Enggak. Ya ini, ya Bapak Ibu, Daud tahu betul sifat manusia itu cuma PHP. Karena apa? Karena dia tahu dirinya sendiri juga seperti itu. Dia tidak bisa membatasi diri. Jadi dia bilang, Tuhan lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan manusia. Oke, boleh next? Oke, next lagi tadi saya. Oke, yang kedua. Yang kedua yang mau kita pelajari pada malam hari ini tentang pengharapan adalah janji keselamatan. Katakan Bapak Ibu, janji keselamatan. Janji keselamatan. Siapa yang mau selamat? Amin. Siapa yang mau dimenangkan? Amin. Ya. Pengharapan yang Tuhan maksud adalah yang kedua, Dia berjanji bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, dia akan selamat. Sama seperti kesaksian Daud tersebut di dalam 2 Samuel. Boleh next? Boleh next? Nah, yang pertama, Allah berjanji kepada Daud bahwa setiap raja Israel akan berasal dari keluarga Daud. Tadi saya menjelaskan ya. Dan kerajaan Daud akan bertahan selamanya. Allah menepati janjinya dengan mengutus anaknya Yesus sebagai salah satu keturunan Daud. Yesus adalah raja kita yang akan memerintah umat Allah selamanya. Sehingga hari ini kita bisa merasakan total. Karena apa? Karena penggenapan Tuhan di 2000 tahun lalu, Yesus lahir. Lalu setelah itu, Tuhan akan genapi bahwa ada satu yang akan Dia korbankan untuk menyelamatkan manusia, yang kita peringati hari Jumat Agung. Pribadi itu akan mati dan benar-benar mati. Lalu, gimana kata keselamatan tadi? Ketika pribadi itu bangkit. Itu yang bedain kita dengan agama lain. Tidak ada Tuhan agama lain yang bisa bangkit setelah orang mati. Tapi Tuhan Kristen, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Arti Dia bangkit artinya adalah Dia benar-benar hidup. Dia tidak pernah ninggalin anak-anak. Kenapa Tuhan kita membuktikan Dia bangkit? Dia membuktikan bahwa Dia tidak akan pernah ninggalin saya dan ninggalin Bapak. Dia adalah Allah yang benar-benar hidup. Yang kedua, puncak dari janji Allah adalah keturunan Daud akan muncul seorang yang akan setia, ini ya, dan raja kekal. Raja ini akan memerintah umat Israel yang setia dan semua bangsa di dunia. Yang dia akan datang dari Bethlehem dan pemerintahannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan disebut Tuhan keadilan kita dan akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, penggenapan janji kepada Daud ini dimulai dengan kelahiran Yesus, diumumkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, seorang putri yang saleh dari keluarga Daud. Boleh next? Penggenapan janji ini mencakup kebangkitan Kristus dari antara orang mati dan pemulihannya di sebelah kanan Allah di surga. Dari sanalah Ia kini memerintah sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Tugas Kristus yang pertama sebagai Tuhan yang dipermuliakan adalah mencurahkan Roh Kudus atas umat. Bahkan ketika Dia bangkit, Dia janjikan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mendapat Roh Kudus itu? Percaya. Ketika kita percaya, mindset kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Beda dengan ketika kita tidak percaya, mau Tuhan ketuk, Pak Lewi buka dong. Ketika dia nggak percaya, dia nggak akan buka itu hatinya untuk terima Yesus. Dan bagaimana mungkin Pak Lewi akan alami Tuhan? Bagaimana mungkin Pak Lewi akan menerima pengharapan karena dia nggak buka? Kenapa di mindsetnya nggak ada Yesus? Kenapa di mindsetnya nggak ada Yesus? Dia nggak percaya. Jadi dimulai dari iman. Berbeda dengan kehidupan. Kehidupan dimulai dari logika. Tapi kalau kita berbicara tentang kepercayaan, itu dimulai dari iman. Seperti Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya.
Ketika Bapak Ibu melakukan sebab akibat di kehidupan Bapak Ibu, itu memang otak yang jalan. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menantikan mujizat, pengharapan, Bapak Ibu jangan usah pakai otak. Kenapa? Otak kita akan menjaga kita untuk ada di zona nyaman. Itu fungsi otak. Jadi yang melakukan gebrakan itu apa? Iman. Katakan bersama dengan saya, iman. Iman kepada Yesus. Itu yang bisa melakukan gebrakan benar Bapak Ibu. Saya izin bersaksi Bapak Ibu, saya terakhir ya penutupan. Bapak Ibu, saya ini ada dari dunia pendidikan, bukan dunia teologi ya. Mungkin Pak Lewis dan Pak Bintang tahu. Saya ini berdiri terbiasa di dunia pendidikan, bukan di dunia teologi. Awal mula saya masuk ke dunia teologi adalah dari Perkantas. Mungkin ada yang tahu Perkantas? Ya, dari PMK ya, dari KTB kelompok kecil. Waktu itu saya diajak untuk kelompok kecil oleh kakak rohani saya, Kak Esther namanya ya. Ini bukan Kak Esther yang di Kalimantan ya, beda nama. Waktu itu dia bilang, kakak ini bilang begini, saya orangnya rasional sekali. Mungkin Pak Bintang tahu, sama Pak Lewi tahu, saya seorang dosen mata kuliahnya adalah metodologi penelitian. Tapi mungkin tahu ya, yang lagi kuliah, metodologi penelitian itu harus pakai logika. Kalau nggak ada sesuai logika, itu skripsi saya bisa dilempar, nggak sesuai. Mungkin Pak Bintang yang pernah saya uji udah merasakan ya. Jadi metodologi penelitian ataupun dunia saya lahir kecil itu adalah dunia logika. Tapi ketika saya dapat saya digumulkan, didoakan, terus saya dibentuk di dalam kelompok kecil, Kak Esther bilang gini ke saya, Dek, sampai kapan kamu akan pakai otak kamu untuk bertahan hidup? Saya bilang, ya sampai kita hidup. Ya, sampai kita hidup memang harus pakai otak. Kalau enggak ya nggak bisa. Oh gitu. Oke. Kamu banyak masalah, dengan otak kamu bisa nggak nyelesain masalah? Bisa. Bisa dong. Saya bilang begitu. Contohnya, ya, saya tadi terlambat. Karena apa? Hujan. Ya kan ya? Saya logikakan, oh kalau kayak gitu harusnya saya lebih awal. Ya kan? Biar menyelesaikan masalah, saya tidak terlambat. Saya bilang seperti itu. Oke. Kamu pakai otak kamu sampai sejauh mana? Capek nggak kamu pakai otak terus? Sejauh ini capek. Capek nggak kita Bapak Ibu? Setiap masalah, ada masalah stres, pakai otak lagi. Masalah stres, dipikirin lagi. Bener nggak? Begitu nggak kita Bapak Ibu? Tapi saat kita berpikir bisa nyelesain masalah nggak Bapak Ibu? Kekhawatiran kita itu yang kita pikirin di otak kita bisa nyelesain masalah nggak? Nggak kan ya? Terus Kak Esther perkenalkan saya sama Yesus. Walaupun saya dari keluarga Kristen ya, mama papa itu penggembala gitu. Jadi emang dari keluarga Kristen gitu. Dari kecil saya udah ngajar sekolah minggu. Cuman beda dengan kita ngalamin sendiri. Beda Bapak Ibu ikut-ikutan Kristen dari orang tua dengan kita alami Yesus sendiri. Ya. Kak Esther bilang gini, waktu saya mau skripsi, waktu itu dosen saya profesor, susah banget ditemuin. Nah, saya ini kan terkenal, mohon maaf ya, orang pinter, gitu ya. Saya ini terkenal orang pinter nih, satu kampus itu udah tahu nih, Mary pasti P tertinggi, orang pinter deh pokoknya, gitu kan ya. Nah kalau orang pinter nih dalam otak kan, aku harus cepat lulus nih. Kalau nggak apa kata orang, bener kan? Dan itu membuat saya tertekan Bapak Ibu ketika menghadapi profesor, namanya Profesor Isjo. Dia sulit ditemuin, gitu ya. Terus coret-coretan skripsi saya banyak, gitu ya. Tapi ketika saya ketemu Kak Esther, saya cerita, Kak Esther bilang, kamu udah doain nggak Bapak itu? Terus saya bilang, perlu didoain. Udah nggak Bapak Ibu? Jujur aja kan kita nggak pernah terpikirkan ya ngedoain orang ya. Bener gak doain dosen, terus biar dia lembutin hati ya CC kan. Perlu didoain Kak, apa? Doa itu apa sih? Walaupun kita sering berdoa ya, tapi ternyata Bapak Ibu aja yang Kak Esther bilang gini, coba doain. 1 minggu aja kamu doain. Dan benar Bapak Ibu, itu profesor yang WA saya. Mer, di kampus nggak? Mer, di kampus nggak? Bapak mau lihat skripsi kamu. Setelah itu Bapak Ibu bukan dilihat, mana lembar konfirmasinya? Kamu sidang besok, tanda tangan. Wah,
Tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Itu doa yang kita secara logika nggak bisa kan, nggak mungkin kan. Itu saya mau buktiin bahwa kadang-kala otak kita ini nggak usah dipakai. Maksudnya bukan nggak berpikir rasional ya. Tapi kalau mau gebrakan dari keluar zona nyaman, penting itu iman. Doakan, perlengkapi diri Bapak Ibu, tanya Tuhan, jalan. Jangan sampai gak jalan ya Bapak Ibu. Doa-doa terus tapi gak dijalankan sama dengan mau. Itu yang saya alami. Yang kedua, kesaksian saya adalah saya kan dari Pekanbaru Bapak Ibu. Saya dari Pekanbaru, terus saya ke Jakarta. Waktu itu saya nggak punya saudara ya di sini. Walaupun ada saudara saya di Priok, tapi tidak ada saudara saya yang guru. Gitu ya. Saya awal mula kan cuma sarjana, jadi cuma guru. Waktu itu cari kerjaan susah sekali Bapak Ibu. Benar ya, di Jakarta susah banget ya cari kerjaan ya. Nah, Bapak Ibu, waktu cari kerjaan susah, di situ saya, karena saya udah ngalamin Tuhan di S1 ya, ngalamin Tuhan ketika dikelompokkan di sarjana, di situ saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, yang utus aku, yang panggil aku ke Jakarta kan Tuhan. Terus sekarang Tuhan gak tanggung jawab sama aku. Tuhan kan bilang di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan kan bilang di dalam Tuhan cukup doa, perlengkapi dirimu, lakukan. Aku udah doa, aku perlengkapi diriku, aku cum laude. Cuma 3 tahun 4 bulan saya lulus. Aku udah datang ke Jakarta, aku juga ke Jakarta. Tuhan bilang Mary akan S2. Itu janji Tuhan. Pelayanan, aku pelayanan. Saya Bapak Ibu udah nuntut Tuhan. Bapak Ibu saya bilang gak apa-apa nuntut Tuhan. Jujur, tidak apa-apa nuntut Tuhan selagi kita setia. Karena Tuhan bilang ujilah aku jika kamu setia, maka kamu akan melihat, aku akan genapi ke dalam dirimu. Itu yang saya uji. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan yang bilang, Tuhan yang gerakan berangkat. Keluarga saya juga bahkan gak setuju. Karena saya anak terakhir ya. Di orang Batak ini kan anak terakhir maunya di rumah aja terus gitu ya. Tapi Tuhan bilang gerak, Mary pengen jadi dosen pasti tergenapi. Pasti Mary bisa jadi dosen, berangkat. Saya berangkat. 2 minggu setelah itu, saya nangis, saya sujud, saya tuntut Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu tahu Tunas Bangsa itu sekolah ternama. HRD-nya bilang gini ke saya, Miss, kamu kenal Tunas Bangsa dari mana? Gak tahu kenapa jawaban saya dari Tuhan Yesus. Saya diterima Bapak Ibu. Cuma 2 minggu saya di Jakarta, saya diterima. 2 tahun kemudian saya tuntut Tuhan lagi. Tuhan aku gak setia. Tuhan bilang aku S2. Aku gak apa-apa kuliah sambil kerja. Gak apa-apa, yang penting terwujud mimpiku, cita-citaku. Tuhan bilang daftar UNJ. Saya daftar. Waktu itu Bapak Ibu saya wakil kepala sekolah. Bayangin Bapak Ibu baru fresh graduate ya, langsung jadi wakil kepala sekolah. Baru dari Pekanbaru ke Jakarta langsung jadi wakil kepala sekolah. Hal yang luar biasa nggak Bapak Ibu? Tapi di balik itu Bapak Ibu tekanan saya juga berat. Saya anak muda tapi Bapak Ibu guru yang ada di tempat saya itu udah 50 tahun usianya. Stres nggak Bapak Ibu ngadepin itu? Stres. Saya baru fresh graduate, gak ada diperlengkapi, baru lulus ke Jakarta 2 minggu diterima Miss jadi wakil di Tunas Bangsa di Citra Garden 3. Di situ saya 2 tahun taat, setia, melayani. Saya bilang Tuhan udah selesai, saya gak mau jadi kepala sekolah. Waktu itu ditawarin kepala sekolah, enggak. Tujuan saya awal mula Tuhan janjikan adalah S2. Saya mau S2. Nuntut gak Tuhan? Nuntut. Karena firman Tuhan yang bilang ya, ketika kamu setia, uji aku, maka aku akan genapi. Tapi harus setia Bapak Ibu. Setelah itu saya datang UNJ, puji Tuhan lulus. Puji Tuhan lulus. Lalu apa Bapak Ibu? Saya resign dari Tunas Bangsa yang membesarkan saya. Harus ada yang dikorbankan. Kenapa saya resign? Bapak Ibu saya mau diangkat jadi kepala sekolah. Kalau udah kepala sekolah Bapak Ibu waktunya padat. Bagaimana mungkin saya nyelesain S2 saya? Sedangkan saya UNJ tahu ya kampusnya juga penerima. Oke Tuhan, aku resign.
Saya ajukan resign, kepala sekolah saya buang. Miss, kamu tangan kanan saya, kamu gak boleh resign. Bu, maaf, saya mau kuliah. Kecuali ibu kasih saya izin 4 hari kerja, 1 hari kuliah. Dia gak mau kasih. Ya udah saya resign. Saya resign baik-baik, saya keluar, saya kuliah. Tahu apa yang terjadi? 2020 COVID melanda. COVID itu bagi saya keuntungan, Bapak Ibu, puji Tuhan. Iya, kenapa keuntungan? Saya kuliah online dan saya masih bisa kerja di tempat saya sekarang. Dan kerja saya nggak perlu saya honorer. Karena saya bisa kerja Senin sampai Jumat. Apa yang terjadi? 2 laptop. 1 handphone untuk kuliah, 1 laptop untuk ngajar. Capek gak? Capek, tapi demi cita-cita. Harus ada yang dikorbankan. Dan kita harus prefer dengan itu. Setelah itu apa terjadi? Saya bilang, Tuhan aku mau cum laude. S1 aku 3 tahun 4 bulan, S2 aku mau 1 tahun 7 bulan. Tuhan bilang, ready man? Ready. Dan puji Tuhan saya 1 tahun 7 bulan. Saya lulus. Dan ketika saya menyelesaikan tesis saya, Bapak Ibu, saya juga dipercaya jadi wakil kepala sekolah di tempat sekarang. Setelah saya lulus 2022, Bapak Ibu saya ditawarkan jadi kepala sekolah. Utama dong untuk Tuhan, Pak. Jadi saya bukan untuk membanggakan diri saya, Bapak Ibu. Saya mau bilang, kalau Tuhan mau kita, kalau Tuhan pilih kita, Bapak Ibu, gak ada yang gak mungkin. Tapi perlengkapi diri. Dan puji Tuhan kemarin, minggu lalu, saya lulus LPDP untuk menyelesaikan doktor saya di UI. Saya Tuhan, di tengah saya kepala sekolah, saya dosen, Tuhan masih kasih saya, kamu mau doktor kan? Saya perlengkapi diri saya untuk beasiswa LPDP, itu gak gampang. Tuhan bilang, kamu lulus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Tuhan. Dan 2025, ini pergumulan saya. Doa ya Bapak Ibu ya, 2025 apakah saya akan keluar dari kepala sekolah ini, atau saya ajukan ke LPDP, saya mau kuliah S3-nya 2026. Karena LPDP kasih kesempatan cuma setahun untuk hold. Itulah Allah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mendengar cerita saya tadi, wow, cepat banget. Gak ada yang instan. Babak belurnya ada di saya. Sama kayak Daud. Babak belur gak Daud, Bapak Ibu? Walaupun cuma kisah seperti itu, tapi itu babak belur, Bapak Ibu. Tapi Daud bilang apa? Harus ada regenerasi Tuhan. Regenerasi siapa? Kita siapa? Nanti ke depannya. Regenerasi Pak Bintang, Bapak Ibu di tempat ini. Siap melayani di tempat ini, Bapak Ibu? Siap jadi pekerja di tempat ini, Bapak Ibu? Amin. Butuh regenerasi. Ketika Bapak Ibu setia, percaya Tuhan perhitungkan. Ketika Bapak Ibu mau dibentuk, mau babak belur, percaya Tuhan serta. Apapun pergumulan Anda, saya bisa bersaksi karena saya sudah mengalami. Bagaimana capeknya Senin sampai Jumat saya di sekolah, tapi saya harus belajar kuliah malam. Sama kayak Pak Bintang juga demikian. Melayani juga kuliah malam. Betul ya? Nanti Tuhan akan pakai lebih-lebih lagi ya Pak Bintang ya, di tempat baru. Amin? Amin. Kemudian regenerasi ke Pak Lewi. Setelah Pak Lewi butuh Bapak Ibu semua. Untuk anak muda. Siapa anak muda Bapak Ibu? Kita lah. Siapa yang mau dipakai Tuhan Bapak Ibu? Mau dipakai Tuhan, amin? Wujudkan mimpimu bersama dengan Allah tiada yang mustahil. Itu yang Tuhan bilang tadi di tema kita. Yesus membawa pengharapan. Di dalam Allah selalu ada pengharapan, dan pengharapan Allah itu sejati. Ya, saat ini bergumul apa? Saat ini saya tentu ditanya ya kapan nikahnya gitu ya. Benar gak? Saya belum menikah, tenang. Ya, saya belum menikah. Ya, tentu ada mungkin Bapak Ibu juga yang pergumulannya belum menikah. Ya, benar.
Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara usia menurunkan standar Allah. Amin. Tapi bukan artinya pilih-pilih banget, bukan. Ya, bukan artinya pilih-pilih banget. Orang kita masak sambal juga, tomatnya kita pilih nggak, ibu-ibu? Pilih. Kaum Adam, kami juga wajib dong pilih-pilih ya. Dan kaum Hawa, jangan terlalu pilih-pilih juga, gitu ya. Terus didoain. Ya mungkin ada Bapak Ibu juga yang bergumul tentang teman hidup di tempat ini. Bapak itu don't worry. Jangan takut. Sama kok, saya juga begitu. Saya 27 tahun dari tanya kapan nikah. Padahal masih muda nggak saya? Masih ya? Masih nggak? Iya, udah ditanya kapan nikah gitu ya. Jadi hidup akan ada Bapak Ibu. Setelah nikah nanti ditanya kapan punya anak, betul? Aja. Benar ya. Setelah nanti punya anak, gimana nyekolahin anak? Haleluya. Benar ya? Haleluya. Jadi itu Bapak Ibu, hidup ini dari 2000 tahun lalu Yesus sudah alami kok. Ya, manusia udah alami kok seperti yang kita alami. Cuma konteks zamannya aja yang berbeda. Tetapi Tuhan bilang Yesus adalah pengharapan yang sejati. Yesus lahir untuk membawa pengharapan bagi anak-anak. Oke? Amin. Kita tegakkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu betul dan kami percaya Tuhan bahwa benar Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa pengharapan bagi kami. Ya Bapak, kami mau undang Tuhan untuk menjadi juru selamat kami. Kami tidak mau Natal ini hanya sekedar Natal. Kami tidak mau Natal ini hanya sekedar perayaan. Bukan tentang lilinnya, bukan tentang kuenya, tapi tentang Yesus. Kami benar-benar mau undang Tuhan di dalam pribadi kami. Kami mau Tuhan benar-benar menjadi juru selamat atas hidup kami. Apapun pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, Allah Bapa, untuk membawa ke dalam penasihat Tuhan. Biar Tuhan Kau yang proteksi, biar Tuhan Kau yang berjaga-jaga, biar Tuhan Kau yang menggenapi setiap anak muda di tempat ini Tuhan. Pakai kami Bapa dari masa muda kami Tuhan. Sama seperti Daud Tuhan Yesus, kami juga siap Bapa untuk menjadi pelaku Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk Engkau pakai Bapak menyatakan kemuliaan nama Tuhan, baik dalam dunia pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam tempat pelayanan ini Tuhan. Kami benar-benar mau Tuhan pakai Bapak. Siapkan kami ya Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus menjadi alarm hidup kami Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran dengan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang pengasih. Selamat Natal Bapak. Selamat lahir di kehidupan kami. Selamat lahir di hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Ampuni kami akan setiap dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati teman-teman malam hari ini. Pangkat kita, haleluya. Terima kasih Bu Mary sudah memberkati kita di malam hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanannya. Di mana saatnya kita memberikan kesempatan kita di malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami mendengar pada malam hari ini dalam menjadi kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada, dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi tangan kami yang beri biar berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, dunia gembiralah dan sambutan jauh di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Hai dunia terlupakan, wajahmu penebus. Dunia berubah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Terima kasih buat persembahannya dan sebenarnya kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal kita pada hari ini. Dipersilahkan. Salam. Sekali lagi salam. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Mary yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita dan sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kita teladani. Sebagai anak muda kita harus punya pengharapan dan kita harus bersandar di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua panitia. Nah, kami sadar bahwa tanpa teman-teman semua acara Natal ini tidak akan terlaksanakan. Benar? Tanpa teman-teman yang sungguh berjuang bahkan semalam kami selesai latihan di jam 1 malam. Wah, saya melihat bahwa tanpa Tuhan yang memberikan hati kepada setiap teman-teman panitia itu tidak akan terlaksana. Teman-teman, sampai jam 1 siang saya melihat bahwa luar biasa teman-teman di depan ini memberikan hati untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang boleh hadir dan memberikan kesempatannya dari berbagai kesibukannya. Teman-teman pasti punya acara banyak sekali di luar sana, tetapi teman-teman memberikan kesibukan teman-teman, hati teman-teman untuk kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini. Dan kami juga minta maaf karena Ibu Gembala kita tidak bisa hadir dari Malaysia ke sini karena ada beberapa pekerjaan dan halangan. Nah, dan sekali lagi gereja kita akan laksanakan setiap hari Minggu pukul 1 siang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hari ini pertama kali datang dan belum punya wadah untuk beribadah, terkhususnya ini gereja anak muda teman-teman. Di sini kita boleh katakan 99% anak muda di setiap hari Minggu. Dan bukan cuma itu. Selesai hari Minggu kita ada makan bersama, olahraga bersama, dan setiap 1 bulan sekali kita jalankan program MMB. Kita menjadi berkat bagi setiap orang di luar sana. Kita bagi makan makanan kepada pemulung. Nah, bagi teman-teman yang saat ini belum punya wadah gereja, teman-teman boleh datang di hari Minggu pukul jam 1 siang. Nah, mungkin itu singkat daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita sama. Sekali tepuk tangan buat kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam doa berkat. Mari sama-sama saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita.
Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama sekali lagi kita mau angkat lagi dari awal. Oh Yesusku, Kaulah Raja damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia. Selamatkan bagi kami Tuhan, selamatkan manusia. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah yang kami sembah. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini, yang dimana kami merasakan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Segala akal dan pikiran kami. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Kau memberkati, Kau memberikan hikmat pengertian. Biarlah setiap firman yang telah ditaburkan menjadi rema dan kekuatan. Dan Kau berkati juga nanti buat makanan kami yang akan kami makan. Biarlah makanan kami menjadi kekuatan, kesehatan dalam tubuh kami. Mari semua jemaat Tuhan mengangkat tangan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati kau dan menyinari kau dengan wajah-Nya, serta Dia memberikan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus dan penyertaan-Nya yang kudus melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati pekerjaan, dan apa saja yang kau lakukan di dalam Tuhan pasti berhasil. Pulanglah membawa damai, membawa sukacita yang daripada Tuhan dan penyertaan-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Kita nggak masuk ke penghabisan pengurus organisasi KMIB. Oke. Sedikit saya menjelaskan mengenai MMB ini apa. Jadi MMB ini adalah muda-mudi bersinar, yang dimana gerakan dari gereja untuk diakonia. Akan tetapi kita nggak bersifat gereja untuk keluar, tapi kita bersifat komunitas anak-anak muda, yang dimana gerakan anak-anak muda menjadi blessing, menjadi berkat buat orang-orang. Nah, jadi saat ini kita mendoakan pengurus MMB, ya, yang dimana ada ketuanya kita pilih, kita tunjuk, itu Bang Jojo Sepulakai. Silakan maju ke depan. Dan wakilnya ada Bang Advent Sihan, silakan maju ke depan. Oke, dan ada sekretarisnya Kak Joy Tobing, silakan maju ke depan. Dan ada bendahara Kak PB Tribuna Pacitan, silakan maju ke depan. Dan Bang Lewi, silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman. Sama-sama kita mendoakan, biarlah teman-teman kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin-pemimpin yang diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka memiliki visi dan misi sama seperti Kristus melayani. Kita datang, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan Dia datang untuk melayani kita. Demikian juga dalam hidup kita, kita harus melayani jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ini hamba-Mu berdoa buat Ketua MMB. Biarlah Engkau mengurapi saudara kami Jojo. Kau tambahkan hikmat, karisma yang dari sama seperti kepemimpinan Kristus. Kau tambahkan hikmat kepada dia. Kau urapi dia. Biarlah dia tampil beda daripada yang lain, karena ada Kristus dalam dirinya, sehingga hidupnya bercahaya, sehingga hidupnya menjadi berkat. Bapa yang baik, ini hamba-Mu juga berdoa buat saudara kami Bang Advent. Biarlah Kau tambahkan hikmat, pengertian, kebijakan, dan yang paling utama memiliki kerendahan hati sama seperti Kristus, memiliki hati melayani bagi jiwa-jiwa. Kau rapi dia, biarlah Kau pakai dia secara luar biasa. Kini hamba-Mu juga berdoa buat saudari kami Joy Tobing. Di dalam masa pendidikannya, biarlah Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan kecerdasan. Biarlah Kau mengurapi dia, memberikan hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga anak-Mu ini mendapatkan kecerdasan yang lebih daripada anak-anak dunia yang lain, karena ada Kristus dalam dirinya. Ini hamba-Mu juga berdoa buat saudari kami Baby Tribana Pacitan. Biarlah Kau urapi beliau, Kau tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan Kau berikan hati yang melayani, sama seperti Kristus melayani. Terima kasih Bapak yang baik, Kau berkati kami, Kau berkati setiap organisasi ini Tuhan. Biarlah organisasi di dasarnya Kristus, dasarnya Tuhan, bukan tentang komunitas, tapi tentang hati melayani sama dengan Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk.
sedikit, izinkan saya berbicara sebentar aja. Jadi tanggal 18 saya akan pulang kampung saya di Kalimantan. Saya akan pulang Kalimantan, dan dari Kalimantan saya akan ke Batam, dan dari Batam saya akan ke Singapura untuk melanjutkan pendidikan. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan, kalau dibilang tentang pintar saya, banyak yang lebih pintar. Apalagi tampang, banyak yang lebih keren kan? Tapi karena Tuhan, doakan saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu saya bisa kembali ke tempat ini lagi. Jadi saya izin buat teman-teman semua, buat para hamba-hamba Tuhan di sini, teman-teman semua, saya izin untuk teman-teman semua, saya dengan rendah hati minta doa daripada teman-teman, karena tanpa kuasa Tuhan saya nggak bisa, Bapak. Saya nothing, saya nol. Jadi saya butuh doa daripada teman-teman. Jadi bukan hanya saya aja yang mendoakan teman-teman, tapi teman-teman juga berhak mendoakan saya. Jadi saya akan melanjutkan pendidikan saya di Singapura, ya semua karena kemurahan Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Jadi persilahkan Lewi untuk memimpin dalam doa, dan segala pelayan-pelayan Tuhan boleh maju untuk mendoakan saya. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya akan perkenalkan dulu. Saya dengan Bang Bintang ini di tahun 2019 kami sama-sama diutus dari Kalimantan ke Batam untuk sekolah misi, sama-sama berangkat. Nah, setelah 1 tahun di Batam, kami sama-sama diutus ke Jakarta. Sama-sama diutus ke Jakarta 2020 sampai sekarang. Nah, artinya saya juga keberatan, agak gimana gitu, sedih ditinggalin partner yang begitu luar biasa. Kami yang mengalami suatu suka duka bersama di tempat ini. Zaman COVID, teman-teman, kami bingung mau melakukan apa di tempat ini. Akhirnya kami carilah sesuatu yang rusak di rumah ini, kami perbaiki semasa COVID karena gereja ditutup. Nah, jadi banyak tantangan, duka-duka yang saya dengan Bang Bintang lewati, kami bersama-sama. Dan pada saat ini dia akan berpisah, dia akan duluan ke Singapura, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan saya akan nyusul juga. Saya akan nyusul juga karena kami punya visi misi yang sama, ingin melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami untuk melayani Tuhan. Nah, jadi teman-teman, saya juga butuh dukungan doa teman-teman buat bagaimana saya boleh memperoleh kekuatan untuk melayani di tempat ini. Tentunya bukan hal yang mudah bagi saya. Dan saat ini kita akan berdoa buat hamba Tuhan, Pak Bintang. Mungkin tanggal 18 dari sini ke kampung, Januari ke Batam, terus ke Singapura. Dalam pendidikannya, Tuhan tolong segala keperluannya, Tuhan tolong, dan segala materi yang akan dia terima, Tuhan berikan hikmat kepadanya. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Oleh tim pelayan, Bu Mary, kita boleh berdoa buat Pak Bintang. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan.
Tuhan, Bang Bintang Tuhan, yang mungkin Tuhan tanggal 18 akan meninggalkan kami dari tempat ini menuju Kalimantan, tempat kediaman. Ya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Dan pada Januari Engkau balik ke Batam dan terus ke Singapura untuk melakukan pendidikannya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau tolong terus hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap masa pendidikannya di Singapura. Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan pengetahuan atas hamba-Mu Tuhan. Dan setiap apa yang dia perlukan Engkau cukupi Tuhan. Engkau berikan roh-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang memilih hamba-Mu, Engkau yang memanggil hamba-Mu Tuhan. Engkau juga yang bertanggung jawab penuh atas hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, atas nama gereja GKKI RDH kami mengutus hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap kami yang hamba-Mu tinggal di tempat ini. Engkau tolong kami Tuhan untuk meneruskan, untuk melanjutkan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan di setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saya berterima kasih buat jemaat-jemaat semua buat telah mendoakan saya dan yang telah berpartisipasi juga dengan saya. Jadi saya juga ke Singapura. Saya punya impian mengajak teman-teman juga nanti. Jadi saudara anggap saja saya menyediakan tempat bagi teman-teman di sana supaya kita minum kopi nanti di sana. Jadi nggak usah kita berpikir pelayanan, nggak usah kita sogok Tuhan. Kita buat itu liburan pun nggak masalah. Jadi mari kita memiliki pemikiran, jangan hanya di dalam ini aja kita. Mari kita banyak jiwa-jiwa. Kita akan keliling dunia, amin. Kita menangkan jiwa. Dan kita juga menikmati ladang-ladang Bapak kita. Bapak kita pemilik jagat raya ini. Alam semesta ini miliknya. Jadi saudara layak untuk mengecek ladang-ladang Bapak kita. Amin. Jadi saudara jangan aku orang miskin, jangan. Ketika kita punya Tuhan, kita tak terbatas. Amin. Terima kasih.